Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Suatu hati, satu harapan umat paroki Jetis. Ibu, bapak, para suster, saudara-saudari, orang muda Katolik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, berkah dalam. 25 April merupakan pesta Santo Markus, penulis atau pengarang Injil Yesus Kristus. Siapakah Markus? Penulis Injil Yesus Kristus itu, ia rekan sekerja Paulus dan yang disebut Simon Petrus sebagai anaknya, yaitu anak rohani atau murid terdekatnya. Melihat itu, maka tampak Markus sangat dekat dengan sumber tulisannya tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pesta Santo Markus, penulis Injil Yesus Kristus, kita merenungkan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Maka saya menawarkan punktum rohani. Tuhan Yesus mengutus, Tuhan Yesus mengurus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia memberikan perintah kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan menghendaki pewartaan tentang Injilnya bukan hanya untuk manusia saja, tetapi kepada segala makhluk. Sangat jelas bahwa kabar gembira tentang keselamatan bukan hanya milik manusia, tetapi segala makhluk di muka bumi ini yang percaya kepadanya. Dunia yang terkoyak akibat dosa, penuh dengan kebencian, peperangan, perselisihan, konflik, balas dendam yang berakibat kehancuran martabat manusia. Tanpa sengaja, semua makhluk hidup maupun mati yang ada di muka bumi ini menerima dampaknya. Alam semesta chaos. Tuhan Yesus mengajak setiap muridnya diutus untuk ambil bagian agar segala makhluk di muka bumi ini menerima kosmos, yakni damai sejahtera. Injil Markus diakhiri dengan pernyataan dan peneguhan dari Tuhan Yesus kepada para murid. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setiap murid yang diutus Tuhan diberinya kekuatan, karena setiap murid memiliki karunia yang Tuhan berikan untuk dikembangkan. Dengan mengembangkan karunia, maka ia akan memuliakan Tuhan, karena setiap karunia mendatangkan kebaikan. Marilah kita mengenali karunia yang secara khusus diberikan Tuhan kepada kita untuk melaksanakan perintah agungnya, yakni dimanapun kita berada, mewartakan Injil Tuhan melalui perbuatan baik kita. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.